Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Manajemen Sumber Daya Manusia Agribisnis A. Di sini kami akan menjelaskan tentang perencanaan sumber daya manusia. Definisi perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses perencanaan sistematis untuk memaksimalkan sumber daya sebagai aset utama perusahaan. Selanjutnya adalah tujuan perencanaan sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dan tenaga pekerjaan, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah manfaat perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, membantu HR mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja dengan berbagai kualifikasi di kemudian hari. Yang kedua, HR bisa bekerja sama secara proaktif dalam menemukan kandidat yang sesuai. Yang ketiga, sesuai dengan tujuan masing-masing perusahaan, perencanaan SDM memungkinkan HR untuk mengidentifikasi, memilih, dan mengembangkan kompetensi atau tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Selanjutnya adalah proses perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, persediaan tenaga kerja. Yang kedua, kebutuhan sumber daya manusia di masa mendatang. Yang ketiga, perkiraan permintaan sumber daya manusia. Dan yang keempat, strategi dan implementasi pencarian sumber daya manusia. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan sumber daya manusia adalah yang pertama, pertumbuhan atau growth. Yang kedua, perubahan atau change, dan yang ketiga adalah teknologi atau teknologi. Tahapan perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, menganalisis tujuan organisasi. Yang kedua, melakukan inventarisasi sumber daya manusia saat ini. Yang ketiga, perkiraan permintaan dan pasokan sumber daya manusia. Keempat, memperkiraan kesenjangan sumber daya manusia. Kelima, merumuskan bencana tindakan sumber daya manusia. Dan yang keenam, pemantauan, pengendalian, dan umpan balik. Pentingnya perencanaan sumber daya manusia bagi perusahaan. Yang pertama adalah mendorong terbangunnya sistem informasi sumber daya manusia yang kompeten. Yang kedua, kebutuhan akan sumber daya manusia yang kompeten terpenuhi. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan. Yang keempat, timbulnya sikap positif dalam diri karyawan.
Yang kelima, dapat menghemat biaya. Dan yang terakhir adalah dapat terciptanya hubungan kerjasama yang harmonis. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.